Klasifikasi biaya yang paling umum digunakan didasarkan pada hubungan antara biaya dengan berikut ini yang dibagi 5. Yang pertama, produk, satu lot, batch atau unit dari suatu barang dan jasa. Yang kedua, volume produksi. Yang ketiga, departemen, proses, pusat biaya, atau subdivisi lain dari manufaktur. Yang keempat, periode akuntansi. Dan yang kelima, suatu keputusan tindakan atau evaluasi. Yang pertama, biaya berdasarkan produk. Pertama, yaitu biaya manufaktur. Biaya manufaktur juga disebut biaya produksi atau biaya pabrik yang didefinisikan sebagai jumlah dari 3 elemen biaya, bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung, keduanya disebut biaya utama atau prime cost. Sedangkan tenaga kerja langsung dan overhead pabrik, keduanya disebut biaya konversi atau conversion cost. Yang pertama itu bahan baku langsung atau direct material. Semua bahan baku yang membentuk bagian integral dari produk jadi dan dimasukkan secara eksplisit dalam perhitungan biaya produk. Contoh dari bahan baku langsung adalah kayu yang digunakan untuk membuat furnitur dan minyak mentah yang digunakan untuk membuat bensin. Yang kedua, tenaga kerja langsung atau direct labor. Tenaga kerja langsung atau direct labor adalah tenaga kerja yang melakukan konversi bahan baku langsung menjadi produk jadi dan dapat dibebankan secara layak ke produk tertentu. Yang ketiga, overhead pabrik atau factory overhead. Beban manufaktur atau beban pabrik terdiri atas semua biaya manufaktur yang tidak ditelusuri secara langsung ke tertentu. Overhead pabrik atau factory overhead biasanya memasukkan semua biaya manufaktur kecuali bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. Nah, sekarang bahan baku tidak langsung. Bahan baku tidak langsung atau indirect material adalah bahan baku yang diperlukan untuk penyelesaian suatu produk, tetapi tidak diklasifikasikan sebagai bahan baku langsung karena bahan baku tersebut tidak menjadi bagian dari produk. Contohnya adalah amplas, pola kertas, dan pelumas. Nah, yang terakhir, tenaga kerja tidak langsung atau indirect labor. Tenaga kerja tidak langsung adalah secara langsung ditelusuri ke konstruksi atau komposisi produk. Jadi tenaga kerja tidak langsung termasuk gaji penyelia, klerek pabrik, pembantu umum, pekerja bagian pemeliharaan, dan biasanya pekerja bagian gudang. Nah, yang kedua, biaya terkait hubungannya dengan volume produksi. Dibagi 3, yaitu variable cost, semi-variable cost, dan fixed cost. Yang pertama, variable cost. Total variable cost bertambah seiring dengan kenaikan volume produksi dalam rentang yang relevan. Dengan kata lain, variable cost per unit konstan ketika volume produksi berubah dalam rentang yang relevan. Terdapat pembatasan dalam rentang yang relevan. Hal ini disebabkan oleh dalam pembelian material biasanya terdapat diskon apabila jumlah yang dibeli melebihi batas tertentu. Hal ini membuat cost per unit material menjadi lebih kecil. Variable cost meliputi direct material, direct labor, factory overhead seperti supplies dan bahan bakar. Variable cost sendiri menjadi tanggung jawab supervisor karena efisiensi dan efektivitas variable cost di bawah kendali supervisor. Yang kedua, semi-variable cost. Semi-variable cost adalah cost yang mengandung unsur fix dan variabel. Contoh biaya listrik. Biaya listrik yang terpakai untuk penerangan cenderung tetap, sedangkan biaya listrik yang digunakan untuk menyalakan mesin cenderung mengikuti tingkat produksinya. Untuk keperluan analisis, cost biasanya dikelompokkan menjadi fixed cost dan variable cost, sehingga semi-variable cost perlu dipisahkan menjadi fixed cost dan variable cost. Dan yang terakhir, fixed cost atau biaya tetap. Fixed cost jumlahnya tetap meskipun ada perubahan volume produksi dalam rentang yang relevan. Dengan demikian, fixed cost per unit menjadi semakin kecil seiring dengan kenaikan volume produksi dalam rentang yang relevan. Ketika volume produksi melebihi kapasitas mesin, maka diperlukan penambahan mesin baru sehingga biaya totalnya menjadi tidak tetap lagi. Karena itulah diperlukan pembatasan dalam rentang yang relevan. Fixed cost menjadi tanggung jawab middle management atau executive management. Factory overhead yang termasuk fixed cost meliputi gaji manajer, produksi, gaji supervisor, upah petugas, security, upah mandor, depresiasi, pajak properti, amortisasi paten, pemeliharaan pabrik, dan yang terakhir sewa. Kemudian ada biaya dalam hubungannya dengan departemen produksi atau segmen lain. Yang pertama, departemen produksi dan departemen jasa. Di departemen produksi, operasi manual dan operasi mesin seperti pembentukan dan perakitan dilakukan secara langsung pada produk atau bagian-bagian dari produk. Di departemen jasa, jasa diberikan untuk keuntungan departemen lain.
baik dari Departemen Produksi maupun departemen lain. Meskipun Departemen Jasa tidak secara langsung terlibat dalam proses produksi, biaya departemen ini merupakan bagian dari biaya overhead dan juga merupakan biaya dari produk. Departemen jasa yang umumnya banyak di organisasi adalah Departemen Pemeliharaan, Departemen Penggajian, Departemen Akuntansi Biaya, Departemen Pemrosesan Data, dan Departemen Catering. Dalam hubungannya dengan istilah langsung maupun tidak langsung. Istilah langsung mengacu pada biaya yang dapat ditelusuri secara langsung ke satu unit output. Contohnya bahan baku dan tenaga kerja. Sebaliknya, biaya overhead pabrik bersifat tidak langsung dalam hubungannya dengan unit output tertentu. Istilah langsung dan tidak langsung juga dapat digunakan dalam hubungannya dengan pembebanan biaya overhead ke departemen-departemen di organisasi manapun. Contoh dari biaya langsung departemen yaitu gaji dari penyelia, dan biaya tidak langsung departemen yaitu sewa gedung dan biaya penyusutan gedung. Yang kedua, ada biaya bersama atau common cost dan biaya gabungan atau joint cost. Biaya bersama dan biaya gabungan adalah jenis biaya tidak langsung. Biaya bersama atau common cost adalah biaya dari fasilitas atau jasa yang digunakan oleh dua atau lebih operasi. Misalnya saja, gaji dari wakil presiden direktur pemasaran biasanya bukan merupakan biaya bersama yang dibagi dengan Departemen Sumber Daya Manusia, tetapi jika Departemen Pemasaran memberikan jasanya ke beberapa segmen dari perusahaan secara keseluruhan, maka biaya tersebut dapat dianggap sebagai biaya bersama yang dibagi dengan segmen-segmen tersebut. Kemudian biaya gabungan atau joint cost terjadi ketika produksi dari suatu produk menghasilkan satu atau beberapa produk lain tanpa dapat dihindari. Next. Yang kedua ada biaya dalam hubungannya dengan periode akuntansi yaitu capital expenditure dan revenue expenditure. Capital expenditure merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memberikan manfaat di masa depan dalam jangka waktu yang panjang dan biasanya dilaporkan sebagai aset. Contohnya pembelian mesin dan peralatan. Dan yang kedua biaya pengeluaran pendapatan atau revenue expenditure yaitu biaya-biaya yang memberikan manfaat untuk periode sekarang dan dilaporkan sebagai beban. Contohnya, mesin atau peralatan yang dibeli jika dikonsumsi akan kehilangan fungsi dan kegunaannya dan menimbulkan penyusutan. Penyusutan inilah yang disebut sebagai revenue expenditure yang akan dilaporkan sebagai beban. Berikutnya, biaya dalam hubungannya dengan suatu keputusan, tindakan, atau evaluasi. Penting untuk mengidentifikasikan biaya dan pendapatan, pengurangan biaya dan penghematan yang relevan terhadap pilihan yang dilakukan. Terdapat biaya relevan dan tidak relevan. Biaya diferensial adalah salah satu nama dari biaya yang relevan untuk suatu pilihan di antara banyak alternatif lainnya. Biaya diferensial seringkali disebut sebagai biaya marginal atau biaya inkremental. Jika biaya diferensial hanya akan terjadi apabila satu alternatif tertentu diambil, maka biaya tersebut juga dapat disebut sebagai biaya tunai yang berkaitan dengan alternatif itu. Sejumlah pendapatan atau manfaat lain yang mungkin hilang bila alternatif tertentu diambil disebut biaya oportunitas dari alternatif tersebut. Suatu biaya yang telah terjadi dan oleh karena itu tidak relevan suatu keputusan untuk menghentikan suatu produksi atau divisi. Next. Ketika kinerja dari seorang manajer dievaluasi, suatu langkah penting melibatkan pengklasifikasian biaya yang berada di bawah kendali manajer tersebut. Biaya yang tidak berada di bawah kendali manajer tersebut umumnya tidak relevan terhadap evaluasi dari kinerja manajer itu. Dan manajer itu sebaiknya tidak dianggap bertanggung jawab atas biaya tersebut. Ini adalah aspek-aspek dari akuntansi pertanggungjawaban, responsibility accounting, yang dibahas sebelumnya. Next. Kemudian ini adalah contoh dari balance scorecard.
created using Powtoon.